Selamat datang di podcast Ya Udahlah bersama saya Faza Fauzan Andima. Jadi apa kabar teman-teman semuanya? Sebelum kita masuk ke podcast ya, sebelum kita masuk ke episode, seperti biasa aku tanya kabar dulu kalian gimana kabarnya. Semoga kalian di luar sana sehat-sehat saja ya, dan juga semoga rezekinya lancar dan apa yang lagi diusahain cepat tercapai. Oke nih, jadi di episode kali ini sebenarnya masih agak bingung juga mau ngomong tentang apa, tapi tadi sempat kepikiran nih. Kan karena aku sering nge-host sendirian nih, aku pingin ngebahas tentang kesendirian gitu, tentang kayak gimana sih rasanya kesendirian itu. Jadi ini gimana ya, mungkin sedikit pengalamanku dan pandanganku tentang orang-orang yang kesendirian itu, yang merasakan rasa kayak kenapa sih kok bisa aku tuh kayak sendirian banget gitu. Itu ini jadi pendapatku itu kayak sebenarnya emang kadang kesendirian itu menyakitkan sih, kayak maksudnya gini, kayak kesendirian itu karena kamu kesendirian kamu jadi merasa kesepian gitu, paham nggak? Jadi kayak gimana ya, gimana ya cara jelasin. Jadi karena kayak orang lain bisa bareng-bareng gitu, terus kenapa kok kita nggak bisa bareng-bareng gitu. Itu sebenarnya kayak rasa kesepian gitu, dan rasa kesendirian yang ada dalam diri kita, tapi kita kayak masih nggak apa ya, nggak ingin ngakuin ke diri kita sendiri kalau kita itu sebenarnya sedang kesepian, kalau kita itu sebenarnya sedang merasa sendiri gitu. Dan sebenarnya apa yang kalian rasain itu sebenarnya juga apa ya, ya manusiawi gitu ya, wajar sih menurutku gitu. Menurutku itu manusiawi banget, itu wajar banget ketika kalian merasa kesepian, kalian merasa sendiri gitu. Tapi ya tetap kalian harus gimana, harus tetap calm down, tetap tenang. Kalian harus bisa tahu caranya mengendalikan emosi gitu, sehingga ketika kalian emang bener-bener merasa sendiri, kalian merasa sepi gitu, kalian nggak jenuh-jenuh amat gitu, kalian nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menyalahkan diri sendiri juga gitu. Karena kadang aku kalau apa ya, kalau lihat itu kadang ada beberapa orang kayak yang emang dalam pandanganku dia kayak orang yang kesepian gitu, itu kadang kayak menyalahkan, entah menyalahkan kondisi atau menyalahkan dirinya sendiri, terlalu menyalahkan dirinya sendiri, atau mungkin menyalahkan kondisi-kondisi yang sedang dia alami gitu. Itu kayak misalkan, kenapa sih kok aku kayak gini, kenapa aku kok punya kondisi kayak gini yang membuat orang lain itu nggak mau temenan sama aku gitu. Jadi sebenarnya itu menurutku juga faktor kenapa kadang kalau kita sendirian atau mungkin kita itu teman kita dikit atau mungkin kita kesepian, itu bener-bener menyakitkan buat kita, itu bener-bener jadi sebuah tekanan mental buat kita gitu. Dan kenapa aku bilang kayak kesendirian, kesepian itu sebenarnya karena aku peduli pada kalian semua. Jadi peduli sama orang-orang yang kayak merasakan kesendirian itu tadi, merasakan kesepian itu tadi, feel lonely gitu. Dan sebenarnya tujuan podcast Ya Udahlah ini juga memberi apa ya, memberi rasa ada gitu, rasa bahwa kamu tuh nggak sendirian, kamu itu ada temennya. Siapa? Podcast Ya Udahlah itu tadi gitu. Dan gimana ya, emang berat sih kadang kayak feeling so lonely gitu ya. Kadang kayak ketika kita apa, ketika kita bener-bener aduh bener bosen deh, jenuh deh, kenapa sih kok aku sendiri mulu. Coba aja aku punya pacar, coba aja aku punya temen gitu. Itu kan kayak apa ya, kalian akhirnya jadi terlalu terlalu menyalahkan diri sendiri, kemudian jadi kayak jadi tekanan sendiri buat kalian. Jadi itu sebenarnya wajar buat kalian gitu, dan sebenarnya itu juga nggak masalah sih kayak kalian feeling sendiri gitu. Iya mungkin jadi masalah kalau sampai jadi tekanan mental itu tadi ya, kayak apa, jadi tekanan buat hidup kalian buat nggak berkembang gitu. Jadi ya menurutku stop buat terlalu menyalahkan diri kalian sendiri gitu. Nggak apa-apa, it's okay kok kalian mau mengakui diri kalian sendiri, itu baik, itu hal yang bagus yang nggak semua orang bisa melakukan. Tapi ya balik lagi bahwa kalian itu juga harus berkembang, kalian punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya gitu, dan kalian harus bangga dengan kelebihan kalian dan lanjut bahwa kalian itu bisa mengembangkan kelebihan kalian itu tadi gitu. Nggak cuma
kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Percaya deh sama aku, gitu sih. Dan ini misalkan kalian emang apa ya, emang kalian bukan orang yang tipe orang yang kesepian nih, misalkan kalian nggak merasa kesepian, nggak merasa sendirian gitu. Ketika kalian tahu ada orang yang merasa kesepian, ada orang yang sendirian, jangan malah dijauhin menurutku ya. Jangan malah dijauhin, jangan malah dibully. Kasih rasa ada buat dia gitu. Kasih rasa bahwa kam, eh, kamu tuh nggak sendirian lagi gitu loh. Jadi misalkan kalian punya temen yang dia tuh kesepian banget, dia kayak sendiri banget gitu. Terus kemudian dibutuh temen sebenarnya. Ya kalian kasih aja rasa ada buat dia. Menurutku itu akan sangat berarti buat dia bahwa kamu tuh teman baik aku. Kamu tuh ternyata peduli ya sama aku. Selama ini aku nggak peduli. Ternyata selama ini aku kira kalian itu nggak peduli, tapi ternyata kamu itu sepeduli itu sama aku. Mungkin itu menurutku pandangan orang yang kesendirian ketika dia punya teman itu. Jadi gimana ya, itu sangat berarti banget sih. Dan usahakan gimana pun juga ya tetap jangan menyakiti perasaan dia, karena dia masih jadi teman baru kamu. Dan dia juga apa ya, mungkin ekspektasinya juga bukan ekspektasi sih, ini apa ya jelasinnya, kayak dia tuh seneng banget gitu loh kalau dia tuh punya temen kayak kamu gitu, kayak kamu yang mau nemenin dia. Dan jangan sampai kamu menyakiti dia gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau kamu menyakiti dia, jadi dia bisa ngerasain kesendirian lagi gitu. Ingatlah kalau kita itu orang yang orang Indonesia itu kan solidarity-nya itu kan sebenarnya kuat ya. Jadi ya gimana pun juga kalau ada orang yang sendiri jangan dibiarin sendiri gitu. Kasih dia temen, kasih dia ruang buat mencurahkan isi hatinya, kasih dia ruang buat dia bicara sama kamu. Even kamu nggak ngasih solusi nggak apa-apa gitu. Kalau dia punya masalah ya, kalau dia punya masalah dia terus kamu nggak ngasih solusi itu nggak apa-apa. Minimal justru bagus kalau kamu nggak ngasih solusi tapi kamu mau mendengarkan dia, kamu jadi pendengar yang baik buat dia. Itu akan jadi sangat berarti buat dia. Itu sih menurut aku. Ini di episode ini itu sih yang mau aku sampaikan. Dan aku bilang ini berdasarkan pengalamanku pribadi sih. Berdasarkan pengalamanku pribadi dan juga opiniku tentang beberapa orang ya. Bukan opini sih, sebenarnya lebih ke observasi sih. Jadi ya emang aku ngomong ini nggak sembarangan gitu, intinya gitulah. Tapi ya udahlah, makasih ya buat dia yang udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang kalian kerjakan cepat selesai lah ya. Apa yang kalian usahakan cepat membuahkan hasil gitu. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast ya udahlah sampai sampai menit ke berapa nih? Ke 8 ya. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast ya udahlah malam ini. Jangan lupa buat stay tune di podcast ya udahlah yang udah upload setiap jam 7 malam hari Minggu, oke? Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Terima kasih.